Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di seri seminar kesehatan rahasia hidup yang berkelimpahan. Judul pada sesi yang kedua ini adalah rahasia umur panjang dan sehat. Apakah Anda ingin hidup sampai umur 100 tahun? Ni xiang wo dao 100岁吗? Umur panjang adalah dambaan setiap orang. Tetapi jika ditanya, rata-rata orang akan menjawab maunya sih umur panjang, tapi yang penting sehat. Kalau sakit-sakitan, gak usah panjang-panjang deh umurnya. Di dalam kebudayaan Tiongkok, banyak simbol umur panjang. Mari kita lihat apa saja simbol umur panjang itu. Fu Ru, Dong Hai, Chang Liu Sui, Shou Bi Nan San, Bu Lao Song. Artinya, mengharapkan umur panjang, sehat, dan berkatnya juga berlimpah-limpah. Tiap hari mengalir tidak habis-habisnya seperti air di Laut Timur. Dan ini adalah lukisan simbol umur panjang. Terdiri dari 100 tipe huruf umur panjang di dalam bahasa Mandarin. Ada lagi istilah yaitu Sui Han San Yu, 3 teman musim dingin. Yaitu terdiri dari pohon pinus, pohon bambu, dan meihua. Mereka dijadikan simbol panjang umur karena ketiga tanaman ini bisa bertahan hidup bahkan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Seperti pinus yang bisa tetap hijau di musim dingin, bambu yang melengkung kena angin badai tetapi tidak patah dan tetap berdiri tegak, dan bunga meihua dengan 5 kelopak bunga, simbol 5 berkat. Ada lagi bunga krisantemum. Ini melambangkan bunga musim rontok, simbol umur panjang karena memiliki khasiat menyehatkan. Di zaman dinasti Han, orang minum teh bunga ini pada tanggal 9 bulan 9 kalender lunar, Nongli 9月9日. Sampai sekarang orang Tionghoa pun masih suka minum teh ini karena khasiat kesehatannya. Dan ada lagi yang orang Tiongkok suka juga dengan istilah 94 Tongji. Artinya apa? Ini mereka mengharapkan agar 9 generasi hidup harmonis di dalam satu rumah. Artinya mereka ingin umurnya panjang sampai generasi ke-9. Seperti Adam yang masih hidup sampai generasi ke-9. Juga lambang umur panjang, burung bangau, kura-kura, rusa. Dan seri sebelumnya kita sudah juga belajar simbol umur panjang yang bakmi ulang tahun, pau dari buah persik, dan juga patung Fu Lo Shou yang biasa suka ada di rumah orang Tionghoa yang menandakan selain umur panjang mempunyai posisi yang bagus, terhormat, dan juga penuh dengan berkat. Selain itu juga Ufu Lingmen. Nah, semua lambang umur panjang tadi melukiskan keinginan manusia untuk hidup panjang, tidak sakit-sakitan, pada saat yang sama penuh dengan berkat dan bahagia. Apa sebenarnya rahasia agar kita bisa mempunyai umur yang panjang dan sehat? Untuk mengetahuinya sudah tentu kita harus belajar dari orang-orang yang umurnya panjang tetapi masih sehat, bukan? Nah, kita lihat dari contoh 2 orang yang pada umur 100-an masih aktif. Kedua orang ini hidupnya di kota, di negara Amerika, bukan di pedesaan yang terpencil, bukan di pedalaman. Hidup di antara teknologi modern dan pola hidup modern. Yang pertama adalah Dr. Frank Shearer. Dia umur 101 tahun, masih main ski air. Dan fotonya terpampang di majalah National Geographic. Umur 104, dia masih naik kuda sambil melempar bola. Dan ia meninggal di usia 107 tahun.
Kemudian ada Margie Jetton. Umur 100 masih perpanjang SIM. Masih nyetir mobil. Rambut juga masih rapi, di blow. Dan umur 105 masih berolahraga setiap pagi sebelum sarapan. Dia berjalan pagi 1 mil atau 1,6 kilometer. Sore hari dia olahraga lagi. Naik sepeda statis sepanjang 6-8 mil. Dan ia meninggal di usia 105 tahun. Padahal umur 105 dia masih berolahraga. Berarti dia tetap sehat di akhir hidupnya. Mereka berdua banyak melakukan hal-hal kebaikan bagi masyarakat juga. Mereka hidup untuk melayani orang lain juga. Mereka masih aktif walau sudah pensiun. Profesi Frank Shearer adalah seorang dokter dan Margie Jetton adalah seorang perawat. Ada istilah orang Tionghoa, Rensen Qise Gulai Si. Ini artinya orang berumur 70 sudah jarang sejak zaman kuno. Tidak mudah untuk hidup panjang. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Apakah mungkin kita bisa sehat dan umur panjang? Apalagi kita lihat penyakit sekarang makin meningkat. Saya bisa lihat bedanya waktu saya sakit kanker 24 tahun yang lalu. Belum begitu banyak pasien-pasien kanker di rumah sakit seperti sekarang ini. Pada waktu itu juga belum ada alat PET scan. Kita lihat sekarang penyakit jantung masih mendominasi secara global. Walau ilmu pengetahuan sudah semakin canggih dan maju. Salah di mana? Coba kita cari tahu dan minta hikmat dari Tuhan. Untuk itu, kita perlu pelajari dulu apakah penyakit pola hidup itu. Penyakit pola hidup adalah penyakit tidak menular atau non-communicable diseases, yaitu penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi. Jadi penyakit ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia. Contoh penyakit yang termasuk penyakit tidak menular adalah penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Dan ada lagi penyakit pola hidup, misalnya kanker, diabetes, penyakit paru kronis, Alzheimer, autoimun, dan sebagainya. Ada 4 penyakit pola hidup yang menyebabkan kematian utama. Mari kita lihat data dari WHO tahun 2016. Dikatakan 40,5 juta orang atau sebanyak 70% dari penduduk dunia meninggal karena penyakit tidak menular. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler. Terdiri dari 44%, 17,9 juta jiwa meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Kemudian diabetes 1,4 juta jiwa, 4% penyakit pernafasan 3,8 juta jiwa, 9,3%, dan kanker 9 juta, 22%. Ngomong-ngomong untuk Indonesia, kematian akibat penyakit kardiovaskuler adalah 35%, kanker 12%, pernafasan kronis 6%, dan diabetes 6%. Apa penyebab penyakit pola hidup? Namanya juga penyakit pola hidup, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Selain itu adalah faktor keturunan, kelainan genetik, atau juga karena usia. Jadi penyebab dari penyakit pola hidup ini ada faktor yang bisa dikendalikan dan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti keturunan, kelainan genetik, dan usia. Nah, contoh faktor yang bisa dikendalikan adalah gaya hidup yang tidak sehat. Misal, merokok, diet makanan yang tidak sehat, kurang aktivitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mencegah terjadinya penyakit pola hidup, kita perlu mengendalikan faktor penyebabnya.
Mari kita lihat contoh dari penyakit pola hidup yang kita bisa kendalikan dari faktor penyebabnya, seperti penyakit jantung atau kardiovaskuler dan diabetes, untuk memberikan kita insight yang baru dan memberikan kita harapan. Penyakit kardiovaskuler, pembunuh nomor 1 secara global. Tadi kita sudah lihat dari data WHO, dari total kematian akibat penyakit kardiovaskuler, 85% karena serangan jantung dan stroke. Ngomong-ngomong, penyakit kardiovaskuler adalah satu kelompok penyakit yang berhubungan dengan masalah jantung dan pembuluh darah. Nah, penyebab umum penyakit jantung menurut para ahli adalah adanya penyumbatan, peradangan atau kerusakan pada jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Dan penyakit jantung pada umumnya juga disebabkan oleh adanya plak. Ini diawali dengan plak pada arteri koroner yang seiring waktu akan menumpuk dan mengeras. Plak ini akan mempersempit dan mengurangi aliran darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Nah, pada tahap ini gejala penyakit jantung mulai dirasakan. Salah satunya nyeri pada dada. Ini adalah gambaran bagaimana aliran darah akan terhalang. Contohnya pada penyakit koroner arteri. Sudah ada penyumbatan tetapi darah masih bisa mengalir. Kemudian yang berikutnya adalah angina. Ini adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Biasa orang sering sebut ini angin duduk. Ini terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup karena pembuluh darah arteri pada jantung menyempit atau tersumbat. Nah, yang paling bawah, jika sudah tersumbat sama sekali karena ada pecahan bekuan darah dari plak sehingga menutup suplai darah ke jantung, maka serangan jantung terjadi. Dan kita lihat apa sih faktor resiko penyakit jantung? Menurut para pakar, faktor resiko penyakit jantung adalah kebiasaan merokok, kadar kolesterol atau gula dalam darah yang tinggi, pola makan yang tidak sehat, tekanan darah tinggi, peradangan di pembuluh darah, inaktivitas fisik, kelebihan berat badan, stres. Dari faktor resiko ini, apa yang harus kita lakukan? Kita perhatikan faktor resiko, berarti meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung. Apa yang harus kita lakukan? Kita bereskan penyebabnya. Misal kebiasaan merokok, ya jangan merokok. Misal kadar kolesterol dan gula dalam darah tinggi, kurangilah makan makanan yang tinggi kolesterol dan juga yang menyebabkan gula dalam darah tinggi. Penyebabnya misalnya pola makan yang tidak sehat, ubah jadi makan yang sehat. Misalnya kita kurang aktivitas fisik, mulailah berolahraga. Kalau misalnya kita kelebihan berat badan, mulai turunkan berat badan. Jika stres contohnya, manage stres. Jadi memang kita tidak bisa, yang tidak bisa kita kendalikan, kita harus bergantung pada obat. Kita bereskan dulu penyebabnya, bukan kita hilangkan gejalanya. Contoh, ini ada gambar, ada pohon, ada buahnya. Misal kita tidak mau pohon ini karena banyak ulat atau menghalangi jalan. Apa yang harus kita lakukan? Tebang? Betul. Tetapi pohon ini akan tumbuh lagi. Kemudian kita tebang lagi. Tumbuh lagi, tebang lagi. Sampai kapan? Dia akan tumbuh terus. Agar tidak tumbuh terus dan kita tidak perlu tebang terus, kita harus cabut akarnya. Demikianlah juga dengan penyakit. Jika kita hanya mengandalkan obat untuk menghilangkan gejalanya, penyebab penyakit kita tidak ditangani, maka kita tidak akan sembuh-sembuh karena kita hanya hilangkan gejala, bukan akar masalahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan?
kita harus cabut akarnya agar selamanya tidak tumbuh. Jadi jika kita sakit, kita cari penyebabnya dan kita beresi. Contoh misalnya tingkat kolesterol atau trigliserid yang tinggi. Kita biasa hanya mengontrol tingkat level kolesterol, trigliserid dengan obat. Kita tidak membereskan penyebabnya. Misalnya kita suka makan daging hewani, tepung-tepung putih. Makanya orang itu minum obat seumur hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cari penyebab penyakit. Kemudian cabut akar masalah. Dan penyakit itu tidak akan timbul lagi. Mudah bukan? Ini adalah percobaan yang diadakan oleh Dr. Caldwell Esselstyn Jr. Di sebelah kiri saudara adalah pembuluh darah arteri yang sudah tersumbat. Setelah 32 bulan dengan terapi makan plant-based, yaitu makanan hanya berbasis tumbuhan tanpa hewani dan tanpa obat penurun kolesterol, menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Pembuluh darah arteri yang sudah tersumbat, yang sudah tidak mulus lagi, tanpa obat penurun kolesterol, hanya dengan diet plant-based berbasis tumbuhan, lancar kembali. Saya bukannya merekomendasikan Anda untuk stop obat Anda, bukan. Saya hanya menunjukkan bahwa dengan perubahan pola hidup bisa terjadi perbaikan di dalam tubuh kita yang luar biasa ini yang Tuhan ciptakan. Jika Anda sudah ubah pola hidup dan ada perbaikan tingkat kolesterol atau trigliserid misalnya, Anda tetap harus ke dokter untuk advis mengenai obat yang Anda minum. Apakah diturunkan dosisnya atau di stop. Nah, percobaan bagaimana penyakit jantung bisa dibalikkan. Ini diadakan oleh selain Dr. Caldwell Esselstyn Jr., tetapi juga dilakukan oleh Dr. Dean Ornish, Dr. William Castelli, Dr. Colin Campbell. Mereka semua merekomendasikan whole foods, plant-based diet. Nah, ini contoh makan yang lengkap makanan alami nabati. Bukan hanya sayur dan buah-buahan, tetapi makan juga polong-polongan, kacang-kacangan atau nuts, bukan digoreng-goreng atau di oven. Dan juga kalau mau makan grain itu harus whole grain, yaitu yang misalnya gandum utuh, beras pecah kulit, dan makan juga biji-bijian. Dan semua makanan seimbang. Makanan alami, sedikit diproses. Tidak makan hewani, tidak makan makanan pabrik, dan tidak makan gula proses. Nah, dikatakan oleh Dr. Caldwell Esselstyn Jr., beberapa orang berpikir dengan makanan nabati utuh adalah diet yang ekstrim. 500 juta orang setiap tahun dibuka dadanya, diambil pembuluh vena dari kakinya, dan dijahit pada pembuluh darah arteri koroner. Berapa orang yang menganggapnya ekstrim? Memang kadang-kadang dunia sudah terbalik. Unbelievable, luar biasa bukan? Masa sih? Cuman begitu saja? Iyalah, karena selama ini pola makan dan pola hidup kita memang sudah salah. Orang makan salah, kalau kita makan benar, kita merasa kita orang aneh. Oke, kita lihat lagi untuk bukti yang lain. Apakah memang benar? Mari kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Dan Buettner yang dinamakan Blue Zone. Dia meneliti tempat-tempat di dunia yang penduduknya banyak yang berusia tua di atas 90 tahun, tetapi masih aktif dan sehat. Di Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, Ikaria, Yunani, Loma Linda, California, Nicoya Peninsula di Costa Rica. Nah, kalau kita perhatikan dari slide ini,
mereka punya makanan hewani, ikan dan daging itu hanya sekitar rata-rata 5%. Dan makanan mereka terdiri dari makanan plant-based berbasis nabati. Mereka juga makan manis-manisnya sangat sedikit. Dan mereka sebagian besar makan tanaman. Ubi, kentang, nasi, polong-polongan, buah-buahan. Mereka banyak makan sayuran hijau. Dan ada yang minum susu, tapi tidak semua. Dan jika minum susu pun, susu sapi dan kambing yang mereka pelihara, bukan pabrikan. Beda dengan negara maju, biaya kesehatan tinggi tetapi penyakit juga tinggi. Biaya kesehatan mereka yang di Blue Zone sangat rendah, tetapi sehat. Uang memang tidak bisa membeli kesehatan. Dan inilah mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Selain makan sehat, banyak bergerak, mereka juga menikmati hidup, tidak dikejar-kejar oleh target. Dan juga mereka mempunyai hubungan sosial dan hubungan keluarga yang baik. Nah, kita lihat tadi penyakit jantung bisa diputar. Sekarang bagaimana dengan penyakit diabetes? Fakta diabetes di dunia menurut data WHO, jumlah penderita diabetes meningkat dari 108 juta orang pada tahun 1980 menjadi 422 juta orang pada tahun 2014. Luar biasa peningkatannya, yang artinya 1 di antara 11 orang adalah penderita diabetes. Sebenarnya apa sih penyakit diabetes? Semua tang niao ping na. Dulu menderita diabetes seperti tidak ada harapan karena nanti akan timbul banyak masalah akibat komplikasi. Tetapi sekarang diabetes bisa ditangani dan diputar balikan. Tingkat gula yang tinggi bisa diturunkan dan penderita diabetes tidak perlu lagi tergantung dengan suntikan insulin dan obat-obatan. Ada cara yang efektif untuk penanganan diabetes. Mau tahu? Mari kita lanjutkan. Pada orang sehat, jika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Kemudian pankreas otomatis memproduksi insulin. Dan insulin ini berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu sel di tubuh sehingga gula di dalam darah dapat masuk ke dalam sel. Jadi sekali lagi, pada waktu seseorang memakan makanan yang mengandung gula, misalnya karbohidrat, otomatis pankreas akan memproduksi insulin. Dan dia akan membantu membuka pintu sel di tubuh sehingga gula di dalam darah masuk ke dalam sel. Mengapa sel memerlukan gula? Sel memerlukan gula untuk energi. Gula untuk sel sama seperti bensin untuk mobil. Jadi agar sel bisa berfungsi, sel memerlukan gula untuk energi. Jadi insulin itu berperan seperti kunci yang membuka pintu sel agar gula masuk ke dalam sel. Jadi kita ulangi lagi, pankreas kita memproduksi insulin. Dan insulin ini yang membuka setiap pintu sel agar gula di dalam darah masuk ke dalam sel yang memerlukan gula. Dan semua ini berjalan dengan baik pada orang sehat sesuai dengan rancangan Tuhan. Bagaimana dengan penderita diabetes? Apa masalahnya? Nah, pada penderita diabetes, proses metabolismenya kolaps. Gula darah banyak di darah
karena tidak masuk ke dalam sel. Saking banyaknya sehingga glukosa, gula darah yang berlebihan itu dilepaskan melalui urin. Gula yang banyak di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga sel kelaparan akan gula. Dia perlu gula untuk energi. Jadi orang diabetes biasanya selalu lapar dan haus karena selnya minta gula. Dan hormon insulin yang biasa membukakan pintu sel agar gula dapat masuk tidak bekerja sebagai mana mestinya. Bisa karena pankreasnya rusak atau selnya tidak sensitif terhadap insulin. Jadi diabetes terjadi akibat tubuh tidak sanggup mengatur glukosa atau gula darah yang menumpuk sampai batas berbahaya di dalam darah. Nah, gula yang tinggi di dalam darah merusak pembuluh darah. Pembuluh darah kita ada di mana-mana di dalam tubuh kita. Sehingga lama-kelamaan terjadilah kerusakan organ tubuh kita. Dikatakan setelah 10-15 tahun dari waktu terdiagnosa, prevalensi semua komplikasi diabetes meningkat tajam. Dalam jangka waktu panjang, penyakit diabetes dapat merusak banyak sistem tubuh. 2 dari 3 penderita diabetes meninggal karena penyakit jantung. Menderita diabetes juga mempunyai resiko stroke. Bagaimana dengan obat? Apakah obat-obatan bisa menyembuhkan? Tidak. Obat hanya mengendalikan tingkat gula, tidak menyembuhkan. Kita sudah belajar tadi akar masalahnya. Kita harus cabut akar masalahnya. Jadi kita tidak perlu menderita diabetes lagi. Lagi pula obat-obatan mempunyai efek samping. Misalnya gula darahnya bisa jadi rendah, masalah perut, diare, gas, kram, mual, gatal-gatal, naik berat badan, naik enzim liver, gagal ginjal, sakit kepala, edema, dan lain-lain. Ingat, cabut akar masalah diabetes dan penyakit itu tidak timbul lagi. Banyak sekali percobaan yang sudah membuktikan dengan mencabut akar masalah, gula darah bisa menjadi normal. Ada satu percobaan dari Dr. James Anderson. Dia melakukan eksperimen terhadap mahasiswa kedokteran. Dia memberikan 1 pound gula sehari, kira-kira setengah kilo gula, dan makanan tanpa lemak. Tidak ada diabetes di dalam 11 minggu, 12 minggu, 13 minggu, tidak. Setengah kilo gula sehari, tidak ada diabetes. Kemudian pada saat yang lain lagi, dia memberikan mereka diet makanan tinggi lemak. Ya mereka senanglah jadi objek percobaan karena makanannya enak tinggi lemak. Mereka boleh makan fast food sesering yang mereka inginkan. Dalam 1 minggu eksperimen selesai karena 70% dites memiliki gula darah tinggi. Dan Dr. Dean Ornish, Direktur Lifestyle Medicine Institute dari Loma Linda, California, dia juga melakukan percobaan kepada pasien-pasiennya dengan memberikan diet plant-based alami, yaitu makanan nabati tanpa hewani rendah lemak. Dikatakan 85% pasien stop obat-obatan dalam 4 minggu. Gula darah sudah normal. Dia katakan, saya sangat takjub sehingga mengubah pandangan saya dalam menangani pasien-pasien. Sekali lagi saudara-saudara, jangan stop obat Anda. Anda perlu menjalani pola hidup sehat dulu, dan jika mau stop obat harus konsultasikan ke dokter Anda. Nah, ini adalah dokter-dokter yang sudah membuktikan bahwa penyakit diabetes dapat diputar. Dr. Hans Diel,
Dr. Dean Ornish, Dr. James Anderson, Dr. Shirley Sweeney, Dr. Julian Whittaker, Dr. Neil Bernard, Colin Campbell. Nah, dengan protokol yang sama, hidup sederhana, makan nyaris nabati, seperti penduduk yang diteliti oleh Blue Zone. Mereka sehat, umur panjang, penyakit sangat jarang, dan masih tetap bisa beraktivitas. Jadi, kita lihat dari gambar ini, umur 89 tahun masih bisa jongkok. Orang sekarang kayaknya umur 40 udah mulai susah jongkok. Umur 109 masih bisa panggul pacul. Saya rasa pacul aja berat ya, apalagi menggunakan pacul itu untuk memacul tanah. Umur 102 masih bisa masak. Umur 84 masih bisa jungkir balik, tidak pusing. Luar biasa. Ini ada Dr. Ellsworth Wareham. Dia umur 96 tahun, dia masih membantu sebagai asisten untuk operasi jantung. Karena memang sebenarnya dia adalah dokter bedah jantung. Karena sudah tua, jadi dia hanya sebagai asisten. Dia aktif bekerja di kebunnya. Dan dia juga vegan, yaitu makan plant-based. Tidak minum susu sapi, tidak makan telur, dan makan makanan alami. Dan Hulda Crooks contohnya. Dia ini sakit-sakitan dulunya. Setelah dia dengar seminar kesehatan, umur 60 lebih, dia mulai berubah. Dia mulai masukkan olahraga di dalam pola hidup sehatnya. Dan dia umur sudah lanjut tetap masih bisa hiking dan tidak sakit. Dan dia berumur panjang. Ini adalah desa-desa yang diteliti oleh Michael Warbeck dan Diane Howard. Ini 9 desa di dunia. Dan mereka pola makan dan pola hidup mereka sangat sederhana. Seperti yang diteliti oleh Blue Zone. Dan mereka nyaris vegetarian. Sebenarnya rahasia umur panjang itu sangat sederhana. Tidak perlu mahal-mahal dan tidak perlu alat-alat canggih. Contohnya, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dari interview dari orang-orang yang umur panjang dan sehat, mereka aktif bergerak dan alat transportasi mereka adalah kaki mereka. Jadi mereka jalan kaki. Mereka juga makan makanan sehat, alami, sedikit diproses. Dan mereka mendapatkan 95% kalori dari tanaman dan hanya 5% dari hewani. Dan mereka juga diteliti mempunyai hubungan sosial yang baik. Mereka hubungan kekeluargaannya juga baik. Mereka mempunyai komunitas sesuai dengan yang kebutuhan mereka. Dan mereka saling mendukung. Dan mereka tidak terburu-buru seperti kita yang hidup di kota. Dan mereka berpikiran positif dan mempunyai tujuan hidup. Dan di dalam minum air mereka minum air yang dari alam, yang dari gunung. Dan mereka banyak aktivitas di alam. Kena udara segar, sinar matahari. Dan juga mereka tidak biasa makan berlebih-lebihan. Mereka tidak makan pada waktu malam. Lebih banyak makan pagi dan siang. Dan setelah 70-80% kenyang, mereka stop. Mereka tidak stop setelah kekenyangan. Sebenarnya semua faktor-faktor yang dijalankan oleh orang-orang yang berumur panjang ini bisa diringkas di dalam akronim bagi saudara-saudara yang sudah biasa mendengarkan seminar kesehatan kami, yaitu New Start. New Start yang terdiri dari
nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Hanya simple. Jadi bukan dengan makanan sehat kita pasti sehat. Tidak, harus dibarengi dengan aktivitas fisik dan juga minum air yang cukup. Kita harus banyak beraktivitas di alam juga. Kena sinar matahari, udara segar, dan juga kita perlu istirahat yang cukup. Dan kita perlu manage kita punya stres. Pengendalian diri kita itu penting di dalam hal makanan, di dalam hal emosi, di dalam hal bekerja, dan sebagainya. Dan jangan lupa semua dasarnya adalah percaya kepada Tuhan yang menyembuhkan. Kesimpulan, bagaimana agar kita bisa sehat, panjang umur, dan bahagia? Bukan dari obat-obatan, juga bukan dari suplemen atau dari apapun. Karena yang menyembuhkan tubuh kita adalah Tuhan. Benar, uang bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Money can buy medicine, but not health. Jadi kita tidak bisa sehat dengan obat. Carilah sumber kesehatan, yaitu Tuhan kita. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini janji Tuhan kepada kita. Apabila kita menurut kepada Tuhan, memelihara perintah Tuhan, maka kita akan diberi panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Bukan umur panjang sakit-sakitan. Sebagai ayat penutup, mari kita baca Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.